Baik, selamat siang semuanya. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ngorban dan kembali lagi di Ngorban, ngobrol bareng relawan episode ketiga. Nah, di Ngorban kali ini kita bakal ngobrolin hal-hal menarik nih bersama dengan pakarnya langsung tentang cara mengenali diri, menemukan passion, dan tujuan hidup ke depan. Nah, kali ini PMI Kota Loksmawe menghadirkan guest yang sangat spesial nih teman-teman. Berkolaborasi dengan Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional PMI Pusat, kami akan membuat obrolan dan sharing session ini semakin menarik. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Putri Ramadhani sebagai co-host yang akan membuka session obrolan kita hari ini. Kemudian penghormatan kami kepada Ketua PMI Kota Loksemawe, Bapak Agam Hailullah, dan penghormatan kami kepada Sekretaris PMI Kota Loksemawe, Kak Muhammad Wali Umar, serta jajaran pengurus, staf, dan karyawan. Dan yang sangat spesial nih, penghormatan kami kepada Mbak Andreane Tampu Bolon atau biasa disapa dengan Mbak Ane, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional PMI Pusat dan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir sebagai guest spesial kami di Ngorban episode ketiga kali ini. Terima kasih Mbak Ane telah hadir. Sama-sama. Nah, kayaknya ada yang ulang tahun nih. By the way, selamat ulang tahun Mbak Ane. Terima kasih, Kamsahamnida. Terima kasih, terima kasih. Dan tak lupa pula terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di Ngorban episode ketiga ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua PMI Kota Loksmawe, Bapak Agam Hailullah. Nah, kepada Bapak, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jelas ya suaranya ya. Beneran, Pak. Iya, oke. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana pada hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita sajikan kepada pahlawan Pengisi alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah wajah dunia. Yang kami hormati, ini ada Mbak Ane ini Mbak Ane merupakan punya hubungan emosional yang kuat ini dengan tunggu kedatangannya lagi di sini nih Mbak, dan juga pada seluruh pengurus PMI dan juga panitia, dan juga kepada seluruh peserta yang telah hadir di. Mungkin ini boleh kita matikan, kita bisukan suaranya dulu supaya nggak noise ini. Dan juga kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Mungkin mengawali sambutan pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ini untuk pemateri kita pada hari ini. Ya, tentunya dengan bertambah usia, dengan pemikiran yang matang, dan juga sukses selalu dalam perjalanan karirnya. Dan juga tentunya di PMI ini merupakan wadah kita ini bukan hanya wadah sebagai untuk pertolongan pertama dan juga persoalan darah saja. Jadi PMI ini juga merupakan bagian wadah untuk menggenjot motivasi dan berbagai skill yang ada pada diri kita ini. Makanya saya selalu katakan kepada seluruh kawan-kawan di PMI Loksmawe ini, kita boleh tinggal di Loksmawe, tapi pemikiran kita itu harus sudah keluar gitu. Jadi pemikiran kita itu sudah harus lebih luas, ya, lebih luas dari kota Loksmawe. Jadi kita boleh tinggal di mana aja, tapi pemikiran kita itu sudah ke luar negeri. Ya salah satunya dengan mengupgrade skill kita, ya, dengan membaca buku dan berbagai hal lainnya. Jadi literasi sekarang ini kan untuk kita peroleh itu sudah gampang ya.
berbagai sarana itu sudah tersedia. Misalkan kalau buku itu dulu mahal untuk dibeli. Sekarang sudah ada sarana PDF itu gratis dengan berbagai macam buku, bahkan mulai dari buku berbahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu juga tersedia dengan gratis ya di dunia internet ini. Jadi begitu bahwa di PMI ini kita tidak hanya berbicara semata-mata tentang pertolongan pertama, juga tentang Ini persoalan nggak darah. ada Di beritanya. PMI ini juga kita luas ya berbagai konteksnya, Oh, belajar misalkan apa? Bapak Ketua Umum kita ini, mohon maaf putus pula, ada telepon masuk ini kebetulan dari telepon tadi, jadi terputus ini. Halo, mohon maaf ini tadi ada telepon masuk pula, ini teleponnya dari rekan kita juga, ini Asman tadi. Jadi di PMI ini konteksnya ya seperti saya katakan tadi, bahwa tidak hanya berbicara tentang persoalan pertolongan pertama, persoalan darah. Jadi seperti Bapak Ketua Umum kita, Bapak Yusuf Kala, beliau juga merupakan tokoh resolusi konflik ya, yang merupakan sebagai juru damai dunia. Jadi kita jangan memandang PMI ini seolah-olah dalam konteks kecil, tapi ketika kita masuk ke PMI ini kita bisa melakukan banyak hal, dan juga sebagai wadah untuk memupuk motivasi kita untuk ke depannya. Jadi mungkin nantinya pemateri kita yang akan lebih banyak memberikan masukan-masukan dan wejangan-wejangan, dan juga motivasi untuk kita semua. Apalagi track record Mbak Ane ini kan juga kita sudah nggak meragukan lagi ini. Beliau baru aja selesai kuliah di Korea ini. Ya, jadi mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Agam yang telah memberikan sambutan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya co-host yang telah membuka obrolan dan sharing session hari ini, menyerahkan sesi selanjutnya kepada host kita, Kak Intan Julia. Pada Kak Intan. Oke, baik. Terima kasih Kak Putri yang telah membuka acara pada hari ini. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih, narasumber yang luar biasa. Terima kasih Mbak telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara korban pada hari ini. Nah, jadi hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai nih sama Mbak Ani. Oke, untuk mempersingkat waktu kali ya Mbak, mungkin teman-teman juga udah nggak sabar nih pengen ngobrol-ngobrol sama Mbak, pengen mendengar cerita-cerita menarik dari Mbak. Langsung saja boleh ya Mbak? Oke. Oke, baik, kita persilahkan Mbak Ane. Silahkan Mbak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore panggil teman-teman kali ya, biar lebih ikrip gitu kan ya, ikrip dan santai, tapi tetap serius lah harapannya. Terima kasih banyak. Pertama-tama saya mau ucapkan selamat dulu kepada PMI Kota Lok Sumawe diadakannya wadah korban ini ya, dan sudah ketiga kalinya. Jadi ini untuk sudah sampai ini ketiga, nggak tahu, mungkin rencananya berharap sampai seterusnya. Jadi ini bisa dan ini ternyata audiensnya berterima kasih kepada COVID, tidak hanya terbatas di wilayah Aceh aja atau Lok Sumawe atau Aceh aja, tapi juga bisa ke Indonesia gitu ya. Dan nggak tahu sudah berapa banyak orang yang akhirnya bergabung di sesi ini. Dan informasinya juga nggak cuma terbatas di regional Sumatera atau Aceh secara khusus, tapi juga di regional-regional lain. Mungkin bisa di up slide-nya dulu Mbak Intan atau Mbak Putri.
Dan saya sudah sangat amat kangen dengan Lok Sumawe. Dan seperti tadi kata Pak Agam sampaikan, memang punya hubungan emosional karena memang sebelum saya berangkat ke Korea, operasi yang saya lakukan terakhir itu adalah di Lok Sumawe. Jadi saya berterima kasih secara ada hubungan moral yang sangat dalam gitu dengan Kota Lok Sumawe, khususnya dengan PMI Kota Lok Sumawe. Oke, bisa di-up slide-nya. Assalamualaikum Lena. Lena. Waduh, ada kembali juga. Selamat siang Pak Sekretaris ya. Ada sedikit kesalahan Oke. untuk PowerPoint-nya. Oh, jadi saya yang slide atau gimana nih? Boleh, dari Mbak aja boleh. Bentar ya. Tapi Ya. harus co-host kayaknya. Harus di co-host deh, karena yang host hanya host atau co-host kayaknya bisa share screen. Bentar ya Mbak. Oke, sambil nunggu kode berikutnya. Jadi itu tadi selamat siang buat teman-teman semua. Perkenalkan sebelumnya nama saya Andriane Tampu Bolon atau biasa dipanggil tadi itu dengan Ane. Saya asli Batagor, Batagede di Bogor. Saat ini dikasih wewenang untuk mengampu Biro Hubungan Masyarakat dan Hubungan Internasional semenjak bulan September tahun 2023. Bentar, bisa? Bentar ya. Saya kayaknya belum bisa share sih karena belum co-host nih. Bisa. Sebentar ya Mbak. Ini lagi di-share. Oh, oke. Yes. Bentar ya, saya sambil lihat ini. Nah, Ya. itu tadi seperti disampaikan, ini sebenarnya saya agak terbebani sedikit ya karena baru kali ini mengasih sharing-sharing begini, tapi untuk tema yang non pekerjaan gitu. Karena bukan nggak ada bakat jadi motivator sih, tapi tadi sudah dibuat katanya bentuknya santai, jadi ya udah anggaplah kayak ngobrol-ngobrol sore gitu ya, sambil makan pisang goreng, kalau ada pisang goreng di situ. Tadi disampaikan saya memang kebetulan mendapatkan kesempatan untuk beasiswa ke Korea Selatan tahun Agustus pada tahun 2021 sampai baru pulang itu Januari 2023. Jadi saya kasih nama judulnya ini Journey from Bogor Pancoran to Suwon. Bogor kan saya dari Bogor ya, Pancoran kantor di Bogor. Nah, Suwon itu nama kota saya belajar. Saya mendapat kesempatan belajar di Aju University di kota Suwon, Korea Selatan. Suwon tuh kayak apa ya? Kayak nggak tahu udah familiar dengan Jakarta Bogor nggak? Jakarta Bogor ya kurang lebih 40 kilo gitu. Jadi ya Suwon tuh Bogornya gitu. Jakarta tuh Seoul, Jakarta Seoulnya gitu. Ya tadi seperti Pak ini sampaikan, saya sampaikan sebelumnya kalau saya itu tahun 2020 mendapat tanggung jawab untuk mengerjakan operasi kemanusiaan untuk kelompok Rohingya di Lok Sumawe. Waktu itu kurang lebih operasinya dari bulan Juni 2020 kalau saya nggak salah sampai Januari 2021. Jadi udah pada masa-masa periode COVID gitu ya. Sebenarnya nggak ada rencana ataupun nggak ada bayangan akan sekolah ke Korea gitu, sekolah aja nggak kepikiran lagi apalagi ke Korea. Dan juga udah berpikir pada saat COVID gitu udah mau kemana lagi sih, COVID kan PPKM nggak bisa kemana-mana gitu ya, jadi sudah amat sangat pasrah aja sampai akhirnya coba next slide-nya. Oh ya, ini sengaja saya power presentasinya in English ya. Tapi ini pasti kalimatnya ini kok kalimat-kalimat dasar. Jadi, tapi kalau memang teman-teman butuh ini lebih lanjut, nanti tanya jawab ya. Ya. Jadi sebelum berangkat itu kan selesai operasi tahun Januari 2021. Pertama kali saya ngerasain Sabang. Aduh cakep banget tuh Sabang. Terus nah itu Januari selesai. 26 Maret 2021 dapat informasi email dari
Pusdiklat PMI Pusat. Kalau ada tawaran untuk sekolah tapi harus apply sendiri. Jadi maksudnya kita harus mengikuti proses seleksi dan seterusnya gitu loh. Jadi itu kebetulan kita ada kerjasama dengan KOIKA. KOIKA tuh semacam lembaga pemerintah Korea Selatan tapi yang menangani kerjasama internasional gitu. Nah, KOIKA ini punya program pengembangan kapasitas untuk negara-negara Asia Pasifik untuk sekolah untuk S2 dan S3 nggak salah itu. Nah, kebetulan jurusan yang saya pilih yang tersedia waktu itu cuma ada satu, namanya Civil Society Leadership. Dan baru kali itu juga ditawarkan untuk non-ASN. Jadi sebelum-sebelumnya KOIKA ini sudah punya program pengembangan kapasitas juga, jurusannya macam-macam, tapi untuk jurusan ini baru kali ini dibuka untuk NGO, jadi untuk non-ASN gitu ya. Jadi tanggal 26 Maret itu dapat email, langsung ternyata deadline-nya tanggal 5 April, bayangkan. Itu cuma like 10 hari efektif lah. Dokumennya banyak banget, mesti minta rekomendasi ini itu. Tapi ya karena dukungan dari kantor juga, maksudnya berarti kan konsekuensi kantor ketika dia membuka kesempatan itu harus memberi kesempatan juga buat para pegawainya untuk mencoba kan gitu ya. Nah, bersyukur puji Tuhan waktu itu didukung dari kantor, mendapat rekomendasi waktu itu dari Pak Ginanjar langsung, karena beliau kan kebetulan profesor di Universitas Waseda di Jepang, dan kayaknya kalau korelasinya dengan pendidikan akan lebih bagus kalau surat rekomendasinya adalah dari profesor gitu, profesor yang masih aktif mengajar gitu. Terus tanggal 5 April deadline, hajar langsung, walaupun sebenarnya itu udah agak ketar-ketir juga sih, misalnya dengan jadi sambil mengerjakan ini yang lain ya, curi-curi waktu lah habis jam kantor gitu loh, ngerjain dokumennya gitu. Terus tanggal 9 April dapat informasi, berikutnya nggak lama lagi dapat informasi kalau proses lanjut untuk interview dengan KOIKA Jakarta waktu itu. Jadi tanggal 9 April interview dengan KOIKA Jakarta, langsung lanjut ke tanggal 22 Juni ada essay test. Jadi kalau lihat dari yang digambar itu, gambar sebelah kiri atas, itu kita lagi essay test waktu itu dengan beberapa teman-teman dari negara lain, itu dari Kamboja, dari Pakistan, Afghanistan, dan akhirnya jadi teman sekelas saya. Kita online test gitu, jadi benar-benar online kayak gini, tapi nggak boleh lihat nggak boleh lihat, jadi sebelum kita mulai di scan gitu sekelilingnya, dan harus dipastikan kosong, jadi kita nggak boleh nyontek lah gitu ya. Nah kayak gitu, akhirnya ternyata masih besoknya ternyata dapat kabar kalau lanjut interview dengan kampus. Ya bersyukur juga lah ya. Interview dengan kampus, interview dengan profesor di sana gitu, profesor dari AJU. Akhirnya tanggal 30 Juni 2021 dapat informasi sudah diterima untuk kuliah gitu. Maka itu tadi terus terang nggak nyangka, apalagi dengan kondisi COVID ya udah pasrah aja mungkin akan online, jadi kita mungkin ya udah online aja dari Indonesia gitu, nggak harus ke sana. Tapi ternyata persyaratannya dari program ini adalah harus hadir fisik, walaupun nanti di sana nggak bisa jadi online terus-terusan atau bisa jadi ada offline, tapi pokoknya diharuskan hadir ke sana gitu. Jadi memang program KOIKA ini karena sudah disusun disusun sebelum COVID, jadi ya anggapnya harus semua kegiatan harus berlangsung di Korea, walaupun itu pada akhirnya ada perkembangan ada COVID dan lain sebagainya. Nah, sebelum berangkat akhirnya dapat surat tugas SK itu, kalau di sebelah kanan ada SK dari kantor untuk tugas belajar. Jadi kantor legowo menugaskan saya mulai dari Agustus sampai Februari 2023. Agustus 2021 sampai Februari 2023, karena walaupun saya pulang Januari, tapi semacam ijazahnya itu baru ada itu 1 bulan setelah saya pulang gitu. Jadi saya pulang pun sebenarnya ya sudah ada wisuda, tapi maksudnya belum ada menerima ijazah resminya gitu. Akhirnya tanggal 27 terus dilanjutkan dengan medical check up dan tes segala macam. Aduh ampun, tesnya ampunan karena ditambah lagi dengan COVID, dan juga Korea Selatan itu agak parno dengan namanya TBC.
Jadi tes TBC-nya itu ya ampun, jadi ngambil darah dari di bawah kulit gitu. Menyakitkan. Belum lagi ini tes medical check up pun bisa beberapa kali waktu itu karena nggak bisa cuma sekali. Si pemerintah Korea harus memastikan orang yang datang pun harus dalam kondisi sehat walafiat lah ya gitu ya, apalagi dalam kondisi COVID saat itu, dan pastikan jangan ada komorbid. Kalaupun ada komorbid harus ada antisipasi dari negara asal. Jadi negara dari misalkan dia berangkat dari Indonesia harus pastikan obatnya bisa diakses di sana dan lain sebagainya gitu. Makanya waktu itu bersyukurnya nggak ada komorbid juga saya. Lalu tanggal 27 Agustus akhirnya berangkat. Bayangin dari 26 Maret sampai 27 Agustus. Itu terus terang kayak roller coaster gitu loh selama proses itu tuh. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang ini ya seneng ya ngebayanginnya gitu. Tapi pas ngejalaninnya wow. Nah langsung setelah itu sebelum berangkat banyak permintaan dokumen yang diminta oleh Aju gitu. Ini koikanya sih nggak terlalu banyak ini ya, Aju University-nya ini banyak banget ini ya permintaannya. Jadi waktu itu harus minta rekomendasi dari pemerintah, itu adalah wajib. Karena PMI ini tidak berafiliasi dengan pemerintah manapun, maksudnya dengan kementerian manapun, jadi terus terang saya agak kesulitan mendapatkan itu. Jadi akhirnya kita coba via ke BNPB. BNPB kan setingkat dengan lembaga setingkat kementerian ya, jadi bisa dapat rekomendasi dari situ. Tapi ternyata tidak semudah itu, Besti. Jadi kita dapat itu dari kebetulan saya pernah jadi salah satu peserta di Kementerian Kominfo. Jadi saya bisa malah dapat ini dari Kominfo, walaupun sebenarnya nggak ada terlalu banyak relevansinya gitu. Tapi ya ternyata bisa diterima oleh Koika dan Aju University. Lalu terus untuk surat ijazah, semua ijazah yang saya punya harus dalam bahasa Inggris. Gimana caranya itu coba. Jadi waktu itu agak pantang-panting juga lah. Pokoknya tadi roller coaster dari 26 Maret sampai 27 Agustus itu. Dan ditambah lagi paspor harus diperpanjang. Paspor harus diperpanjang karena sebenarnya paspor saya itu udah habis masa berlakunya bulan Mei 2023. Jadi saya kan sebenarnya pulang Januari 2021 ya, 2023 ya. Tapi itu bisa diterima sama Koika dan Koika dan Aju, jadi harus minimal 6 bulan setelah dia pulang. Jadi misalkan saya pulang Januari, berarti paspor saya itu harus sampai Juni, masih aktif sampai Juni 2023. Sedangkan saya cuma beda sebulan, tapi tetap itu nggak bisa ditolerir. Akhirnya udah urus lagi ya gitulah. Pokoknya udah proses sampai akhirnya berangkat tanggal 27 Agustus. Saya bawa itu 56 kilo itu bawaan saya itu yang kalau di kiri bawah itu 56 kilo yang saya bawa ke sana ke Korea. Dan saya diantar oleh orang tua dan ponakan dan lain sebagainya. Oke, lanjut slide-nya. Ya. Next slide-nya. Slide berikutnya. Yang slide ketiga. Iya. Yes, ya. Nah, untuk ini selama program berlangsung, kita kan emang ya kuliah ya, tapi ada kesempatan banyak jalan-jalan ke beberapa daerah di Korea gitu loh. Ini kalau di kiri atas saya tuh dulu 2015 saya pernah ke Korea juga liburan ke Nami Island. Terus ada tuh katanya foto Winter Sonata itu kan. Jadi saya akhirnya saya pas lagi di sana mau balik lagi ke sana kayak remake gitu loh, remake foto. Jadi membandingkan tahun 2015 itu sampai bawahnya 2022. Jadi ya itulah mengenang masa lalu ceritanya. Nah, terus pada saat nyampe pun karena zaman Covid, jadi kita harus ada kewajiban untuk karantina 2 minggu di hotel. Karantina, nggak boleh kemana-mana. Jadi waktu itu kebetulan saya ditempatkan di hotel sekitar Myeongdong. Myeongdong itu kan terkenal untuk tempat-tempat turis ya. Tapi nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi cuma ngeliat dari atas gitu, ngeliat orang-orang bolak-balik, tapi nggak bisa kemana-mana. Jadi cuma di kamar kok dan nggak boleh kemana. Kalau sampai ketahuan keluar bisa dideportasi balik. Terus pada saat saya waktu itu udah melakukan vaksin apa ya dulu saya? Vaksin apa sih dari sini lupa. Apa tuh? Lupa saya apa aninya. Tapi saya sudah lengkap, sudah 2 kali dan di sana diwajibkan 2 kali lagi. Jadi saya 2 kali di sini dan 2 kali saja di sini. Di sini itu belum ada musimnya waktu itu harus
harus 4 kali vaksin. Di sana saya udah 4 kali duluan dari bulan Januari 2022 tuh. Jadi di sini belum mulai, di sini udah 4 kali, saya udah kebal banget jadi badannya. Terus di sana tuh apa ya negara itu ya, ketat kan ya, ketat banget, ketat. Jadi kalau kemana-mana, kalau sekarang tuh ada pakai apa, peduli lindungi ya. Peduli lindungi kan kalau di sini kan cuma ya oke, cuma lewat scan lewat. Kalau di sana tuh bener-bener di ini. Jadi kalau emang belum lengkap, lengkapnya nggak boleh masuk ke tempat-tempat umum kayak restoran atau apa tuh. Wah, pokoknya pas saat waktu itu masih ketat-ketatnya amat sangat ini sih apa, terbatas ruang geraknya gitu loh. Jadi nggak bisa nyobain apa ke tempat-tempat yang nggak sembarangan lah untuk ke tempat-tempat kayak restoran kayak gitu. Lalu nah swab test tuh ya. Jadi kan saya di asrama ya, di dormitory. Jadi saya sekamar dengan berdua gitu dengan orang Kamboja, itu teman saya orang Kamboja. Nah, jadi saya tinggal di international dorm, dari lantai 2 sampai lantai 5 itu adalah untuk laki-laki, 6, 7, 8 itu untuk perempuan gitu. Jadi nah, kita kan satu lantai nih, lantai 8. Kalau misalkan ketahuan salah satu dari satu lantai itu yang positif COVID gitu, positif COVID, satu lantai itu harus swab test. Nah, kalau lihat dari yang foto kanan atas itu, karena salah satu penghuni dari itu saya COVID, dia orang Korea COVID, akhirnya kita semua harus swab. Karena swabnya itu tuh ngantri, bukan di dalam ruangan gitu tuh, harus di luar gitu loh, ngantri di luar. Bayangin tuh suhu 4 derajat, setengah 2 siang 4 derajat, dinginnya bukan main. Kalau kalau musim dingin itu sebenarnya kalau salju nggak masalah, tapi yang masalah adalah ketika angin. Nah, Korea ini terkenal dengan angin jahanamnya gitu. Jadi kalau itu pokoknya kalau untuk salju nggak akan ada masalah deh gitu. Kalau ini ya pengalaman saya dan teman saya juga yang sebenarnya nggak tahan dingin, tapi dia akui juga kalau untuk kondisi salju tidak akan terlalu dingin, tapi dibandingkan kalau kalau nggak ada salju dan angin itu lebih menyiksa. Jadi walaupun judulnya itu 4 derajat, itu bisa jadi kayak -4 gitu loh rasanya. Wah, mantap dah pokoknya. Dan itu harus kita ngantri di luar itu ngantrinya, ya ampun. Nah, terus nah kalau kayak gitu yang di bawah itu ada 1, 2, 3 itu namanya hot pack. Hot pack tuh kayak apa di sini ya? Pokoknya ada semacam alat atau apa, bukan alat sih, barang gitu yang bisa bikin anget tangan, anget kaki gitu. Jadi tapi itu ada masa durasinya, jadi misalnya ada yang cuma tahan 4 jam berarti harus diganti lagi, atau 8 jam dan seterusnya kayak gitu. Itu ini banget deh, apa namanya, life saving banget gitu waktu saat itu hot pack. Nah, terus berikutnya itu saya mau kasih tahu yang soal online dan offline course. Jadi waktu awal-awal tuh kita semua serba offline semua, jadi bentuknya kayak gitulah, kayak biasa Zoom gitulah ya. Jadi ya kayak gitu, itu model itu kita semua waktu itu satu kelas. Oke, next ya. Beberapa refleksi. Sebenarnya ini note untuk saya juga sih yang pertama ya. Pentingnya untuk belajar Hangul, karena Hangul ini bahasa Korea sebelum berangkat. Waktu itu memang nggak ada kewajiban bagi peserta kegiatan, peserta program untuk belajar Hangul, karena mereka bilang semua conversation, semua kelas itu dilakukan dalam bahasa Inggris. Tapi sebenarnya dalam perjalanannya saya kasih evaluasi juga, kalau kita kan nggak selamanya melulu di kelas kan, kita harus interaksi kemana, ke pasar, ketemu sama ajusi gitu kan, itu kita ngobrol apa gitu, gimana caranya. Sedangkan mereka tuh sebenarnya orang Korea itu mengerti bahasa Inggris tapi mereka malu. Jadi kok dibandingkan sama kita kan overconfidence aja, hajar aja gitu, cus kembang kuncus gitu kan. Nah, kalau orang Korea tuh perfeksionis orangnya, jadi mereka takut banget namanya salah. Tapi ya jadi akhirnya konsekuensi dari kita sebagai yang pendatang gitu emang harus belajar Hangul ini harusnya. Dan berikutnya saya tuh nggak familiar dengan K-pop dan K-drama, mohon maaf. Karena saya tuh sebenarnya nggak gitu suka nonton, tapi baca subtitle gitu, kayak nggak menikmati gitu kan. Kalau saya. Jadi makanya karena saya nggak ngerti bahasa Korea, jadi makanya saya nggak ini sama K-pop sama K-drama. Tapi sebenarnya hal yang saya sesali, misalnya yang kalau saya bisa balik lagi, saya mungkin ketika saya di sana saya bisa optimalkan gitu. Sebenarnya saya ikut kelas bahasa Hangul di sana, cuman nggak intensif, jadi nggak terlalu banyak membantu untuk conversation sehari-hari gitu. Itu
saya sesalkan saat ini. Nah itu tadi, nah kita harus bikin apa using Papago for translation. Papago tuh aplikasi kayak Google Translate, tapi yang punya Korea gitu. Nah nggak mungkin kan selama seumur ini kita kasih Papago mulu, capek loh bener. Pertama-tama udah coba sih, nggak ngaruh Besti. Aduh masa belanja ke pasar gitu ya, beli sayur gitu, Papago ini, bener deh tersiksa. Jadi itu makanya kalau ketika ada evaluasi program ini dengan Koika, kita coba sampaikan itu gitu. Dan semua juga mengalami hal yang sama teman-teman saya itu, teman-teman saya internasional. Nah, terakhirnya itu tadi refleksinya adalah bisa lulus dengan gelar Master of Art untuk Civil Society Leadership Program. Gitu. Ini yang ini atas itu atas pendidikan dari KBRI. Beliau datang saat kita wisuda dan ya itu di bawah saya lagi itulah di depan kampus lagi salju, makanya jarang-jarang kan ya, jadi makanya sengaja difoto yang angle-nya tidak biasa. Oke, lanjut. Nah, makanan Indonesia adalah terbaik teman, nggak ada yang ngalahin, bener deh. Saya tuh turun 20 kilo karena nggak sanggup sama makanannya. Orang tuh makanya bisa ya oke lah sesekali gitu ya. Jadi saya tuh cuma menikmati namanya makanan Korea tuh ya 6 bulanan lah. Sisanya itu untuk bertahan hidup gitu. Jadi, nah kalau lihat yang di bawah itu saya ambil daftar harga di salah satu restoran yang terkenal sih, restoran Indonesia yang terkenal di Korea, namanya Bakso Rindu Kampung yang punya orang Palembang. Nah itu harga-harganya tuh nggak tahu harga, kelihatan kan ya 10.000 berapa itu kali 11. Jadi bayangin ya, nasi ayam goreng berapa 11.000, 11.000-an tuh 121.000. Coba bayangkan. Bayangkan. Gitu loh. Jadi ya itu makanan Indonesia dan itulah apa ngangenin gitu. Karena makanan Korea tuh apa ya? Cuma gochujang gitu ya. Gochujang aja nggak ada rasa sereh gitu-gitu. Jadi itu harus ini sendiri, harus nyari sendiri ke pasar Asia atau ke Asian Store. Nah, waktu saya sempat ngerasain ulang tahun di sana, saya masak lah, bikin tuh yang di atas tuh, saya bikin nasi liwet ala Indonesia. Wah, cari bumbu, cari serai, cari daun jeruk, apa segala macam ke Asian Store dan bikin kurang lebih ada 45 pack, saya bagi-bagiin ke teman-teman. Dan waktu itu teman-teman sedom itu dapat semua deh gitu, hampir dapat semua. Jadi semua pada suka nasi liwet. Kan maksudnya nasi liwet tuh apa namanya, agak nggak biasa, mungkin orang biasa kayak Indian biryani atau apa Timur Tengah kayak biryani gitu. Nah mereka belum mereka cukup amazed sama rasa-rasa ini. Saya coba nyari menu yang gampang-gampang tapi mengenyangkan. Dan ya itulah. Tadinya mau bikin gorengan apa sih kayak bakwan gitu, tapi kok susah, malah susah bikin bumbu kacang yang malah lebih gampang ini sebenarnya. Ya udah akhirnya bikin itu. Nah, terus ngerasain 4 season kita selama ini kan cuma hujan sama kemarau doang kan. Di sini kan, di sana ngerasain spring, summer, winter, fall gitu. Jadi inilah merasakan itu. Nah, terus sama ini news from neighboring country. Kita kan Korea Selatan tetangga nama siapa? Korea Utara. Jadi selama beberapa lama tinggal di sana itu ngerasain suka dengar tuh, oh Korea Utara lagi uji coba misil. Coba uji coba misil gimana ceritanya, sedangkan saya tinggal di lantai 8, gimana cara kalau ada amit aku ada apa-apa. Walaupun emang di Korea itu sudah diantisipasi, jadi kayak di subway station itu sudah siap untuk difungsikan ketika menjadi bunker. Jadi misalkan amit-amit kalau ada apa si Korea Utara, si Kim Jong Un lagi gatel apa gitu, dia orang bisa langsung evakuasi ke bunker itu. Tapi ya bersyukur sampai saat ini cuma dengar-dengar berita doang, tapi tetap aja bikin deg-degan gitu. Jadi itu sih sebenarnya pengalaman yang lainnya. Nah, berikutnya nggak lama lagi nih ya teman, maaf ya agak lama. Oke, itu tadi English as daily conversation. Jadi karena kita tinggal di international dorm, ada sih beberapa teman Indonesia, tapi banyakkan dengan internasional. Jadi harus mau nggak mau English is a must sih. Jadi udah nggak ada toler lagi, kecuali mau pakai Google Translate seumur hidup, tapi lebih pegel. Pakai Papago aja udah pegel, apalagi pakai Google Translate terus nanti ini lagi ke Korea, wah udahlah, bye. Nah terus dapat punya keluarga yang banyak dari seluruh dunia, enak sih. Dan sebenarnya itu mungkin nggak cuma pada saat lagi sekolah ya, kita di berlingkup tadi Pak Agam sama sampaikan kalau PMI itu nggak cuma melulu dengan
donor darah dengan apa namanya tadi? Donor darah atau PP aja gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa punya apa namanya kesempatan atau wadah pengembangan diri. Nah, em, sama juga dengan hal ini dengan punya keluarga tuh nggak cuma keluarga PMI aja, tapi bisa PMI apa Red Cross atau Red Cross yang lain, atau kayak teman-teman di sini deh, nggak cuma untuk apa Lok Sumawe aja, bisa dengan Aceh, bisa dengan provinsi Aceh, bisa dengan se-Indonesia Raya dan masih sedunia raya juga gitu. Oh ya, sorry ini keulang lagi experiencing first season, dan saya suka dengan photobox. Photobox sana lucu-lucu dan murah-murah. Jadi ini sebenarnya ditambahin cuma 4 ya, 4 contoh photobox saya punya banyak gitu. Oke, lanjut. Oh itu saya juga foto sama apa? Ada kafe anjing gitu di sana. Ada kafe anjing, ada kafe kucing, macam-macam deh. Jadi saya foto-foto di situ. Tapi waktu itu lagi COVID jadi harus pakai masker. Oke, lanjut. Nah, dari semua selain lulus ini highlight saya karena saya kebetulan badmintonista ya, Cie, badminton lover. Nggak ini main bulu tangkis sih, hanya suka nonton pertandingan. Dapatlah info Korea Open. Lokasinya bukan di Seoul, bukan di Suwon, tapi harus ke bawah hampir naik bus itu 3 jam. Hajar, kita kejar itu Korean Open di sana. Kan di sana nggak terlalu banyak ini sama bulu tangkis ya, jadi bisa ketemu sama Fajri, The Daddies, dengan apa namanya naga api, Coach Coach dengan Jojo gitu, bebas tanpa ada rebut-rebutan. Kalau kayak di Istora kan udah kayak wow, udah kayak gila. Makanya saya kalau nonton di Istora ampun udah bayar mahal. Ini lagi susah lagi fotonya gitu. Kalau di sini Korea Open tiketnya murah. Jadi kalau di sini kan kalau di Korea Indonesia kan biasanya berdasarkan ini ya. Jadi misalkan babak 32, 16, semifinal, final, dan itu ada kelas-kelasnya. Kalau ini nggak semua harga rata. Jadi untuk anak sekolah amat sangat membantu gitu. Ya, oke. Yang berikutnya itu aja mungkin. Terima kasih, kamsahamnida, gumapsumnida. Terima kasih. Ini saya foto. Saya waktu itu dapat kiriman tas unyu ini yang masih saya punya sampai sekarang, yang saya pakai dari PMI Lok Sumawe. Saya bawa ke Korea dan ternyata cocok ya sama salju. Dah, itu aja kali. Terima kasih. Lanjut ngobrol-ngobrol deh yuk. Oke, terima kasih Mbak. Luar biasa sekali ya Mbak. Jadi Mbak ini sedikit flashback ke 2021 ya. Kalau nggak salah tadi Mbak mengatakan bahwa studi pertama itu di tahun 2021 ke Korea ya. Itu saya ingat banget Mbak. Itu kami waktu itu saya pribadi itu sama teman saya Kak Hanifah itu yang di Humas PMI Kota Sumawe ini, kami itu ditelepon sama Kak Wali. Itu kami itu posisinya baru tamat sekolah nih, diajak masuk ke KSR PMI. Dan salah satu yang Kak Wali katakan itu adalah, yuk masuk PMI, Mbak Ani aja udah ke Korea tuh gara-gara dari PMI. Waduh, bareng jalan, oke lah. Jadi itu menjadi motivasi kami ya untuk di PMI pertama kalinya tuh Mbak. Jadi itu posisinya kami nggak tahu Mbak Ani itu yang mana, orang yang mana, itu kami nggak tahu sama sekali. Intinya kami tahu namanya Mbak Ani yang udah ke Korea gitu. Jadi Mbak Ani ini merupakan salah satu apa ya, salah satu contoh mungkin ya, role model untuk PMI Kota Lok Sumawe sendiri gitu Mbak. Dan saya bersyukur sekali itu pada acara Jumbara Nasional di Lampung itu kita ketemu Mbak. Yes. Saya bisa ketemu sama Mbak gitu. Terima kasih Mbak. Sama-sama dengan senang hati. Oke. Oh ya, untuk teman-teman yang mau bertanya boleh ya? Boleh. Boleh dinyalakan raise hand-nya. Oh ya, kita tunggu-tunggu teman-teman bertanya nih. Saya dulu bertanya boleh ya Mbak? Boleh. Oke, jadi Gen Z sekarang itu terlalu terpuruk nih dengan hal-hal yang terkadang itu hal-hal kecil, bahkan hal besar. Dan tadi saya mendengar cerita Mbak itu, Mbak lumayan kesulitan di awal ya ketika pertama kali mendapat beasiswa kuliah di Korea. Nah, apa nih Mbak tips and trick atau sedikit motivasi untuk Gen Z ini supaya mereka lebih semangat gitu untuk mengejar cita-cita mereka? Apa ya, kalau saya sih berlaku musuh terbesar itu adalah diri sendiri. Jadi kalau misalkan kita bisa melawan gitu ya, melawan musuh terbesar itu adalah diri sendiri atau ketakutan kita sendiri, itu kita bisa iniin sih. Jadi itu tadi saya kan nggak pernah ada bayangan mau Korea, nggak tahu K-pop, nggak tahu K-drama, mau kayak mana coba hidup ini gitu di sana. Udah ngebayang gitu, aduh bakal kayak mana ya gitu. Cuma saya serunya memang saya kebetulan
doyan dengan traveling ya. Jadi saya pikir oke lah, salah satu memang harus mau nggak mau harus membangun motivasi sendiri sih. Ada motivasi apa yang membuat kita melakukan sesuatu gitu loh. Tapi itu dari diri sendiri ya. Jadi segala dan mungkin tadi saya nggak terlalu banyak sampaikan, sebenarnya selama saya di sana pun ada tantangan-tantangan juga yang saya hadapi gitu, tapi itu berusaha kita minimalisir ya. Mungkin kalau dihilangkan nggak bisa, tapi minimal kita minimalisir risiko untuk apa, bukan bahasanya jatuh ya, risiko itu ketidakenakan itu ala kita sendiri gitu. Ya itu tadi misalkan contohnya mau nggak mau ya kayak soal bahasa harus pakai papago, ya udah papago lah. Ini saya mau sharing ya. Jadi waktu itu pas terakhir kita mau pulang, kita ketemu sama ada orang gereja di sana gitu, nggak bisa bahasa Inggris dia. Pertama saya ketemu sama dia tuh sama suaminya bisa bahasa Inggris. Suami dipanggil rapat gitu ya. Jadi nggak ada. Bayangkan selama hampir let's say 1,5 jam itu ya mau nggak mau pakai papago ya. Tapi memang harus itu ya proses itu harus dijalani gitu. Tapi intinya jangan kalaupun nggak ada plan A, plan B, plan C, plan D dan seterusnya gitu. Pokoknya memang harus, apalagi sekarang untuk akses informasi ya, udah tinggal ini doang modal dibandingkan waktu saya zaman dulu kuliah, mungkin zaman dulu kuliah S1 gitu akan berbeda situasinya gitu. Apa kalau sekarang teman-teman udah akses sudah amat sangat terbuka luas itu. Jadi dan ini sih saya mau ini soal bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris. Kalau teman-teman memang ada keinginan untuk beasiswa di luar gitu ya. Tapi bahasa Inggris ada wajib. Tapi kalaupun beasiswa di dalam negeri, setahu saya tetap akan mereka minta TOEFL atau IELTS gitu. Jadi waktu pas kemarin saya ke Korea, saya juga ngasih IELTS tes IELTS gitu, hasil tes IELTS ke mereka gitu. Dan mereka juga ada batas, ada minimal tentu harus apa namanya? Harus minimum batas skornya. Mungkin sekedar ini sharing juga. Jadi soal bahasa Inggris, saya tuh dulu SMP cuma dapat kesempatan untuk les bahasa Inggris di luar sekolah cuma 1 tahun. Karena papa saya PNS, mama saya bilang nggak bisa, cuma dikasih waktu 1 tahun ya, sisanya belajar sendiri katanya gitu, belajar sendiri. Ya udah gimana caranya? Waktu itu saya ini belajar baca novel. Waktu itu baca novel, emang harus dipaksa sih, harus dipaksa. Kalau emang kita mau gitu ya. Terus kayak nonton TV tuh, jangan baca subtitle. Pasti akan ini sih harus bolak-balik misalkan cek kamus gitu-gitu. Tapi ya karena kebetulan saya ini ya apa namanya menyukai gitu, jadi ya dan saya pengen belajar bahasa Inggris waktu itu. Terus ini cari pen friend, cari apa teman surat menyurat dari negara lain. Waktu itu saya dapat dari Belanda masalah. Lupa saya tuh gimana caranya saya dapat ini dari Belanda, hanya biasanya bisalah cari asal jangan bukan kayak Tinder gitu ya, bukan ya, apa sih namanya dulu, exchange student something kayak gitu deh gitu. Jadi itu dia yang sebagai memotivasi saya waktu itu, malah masih surat menyurat, jadi bayangin surat-suratan gitu loh kita di sana tuh dulu gitu. Kira-kira menjawab nggak? Oke, cukup menjawab Mbak. Terima kasih Mbak jawabannya. Mungkin ini Mbak sedikit pemberitahuan, ini rata-rata teman-teman anak PMR gitu. Teman PMR. Adik-adik di berbagai kota kabupaten yang ada di Indonesia. Oke, itu ada yang raise hand. Ada yang mau bertanya atau sharing? Ada? Itu Mbak Hanifah. Boleh. Oh, Hanifah, Kak Hanifah. Boleh. Silakan Kak Hanifah. Oke, makasih Mbak Ane dan Kak Intan. Jadi mau nanya-nanya nih Mbak. Kan aku pernah magang nih di Jakarta. Kebetulan kemarin magang di Jakarta itu termasuk yang banyak culture shock-nya. Karena Aceh sama Jakarta tuh jauh beda kan. Nah, jadi mungkin aku kepo aja sih Kak, karena biasanya kan kita taunya Korea itu dari drakor kan. Karena aku juga pecinta drakor ya kan. 24 jam kita nonton. Cuman kan kita nggak tahu nih sebagai orang yang kesana nih gimana. Nah, apa sih culture shock yang Mbak Ane rasain selama awal-awal mula Mbak ke Korea? Terus
gimana Mbak menghadapi itu sampai Mbak terbiasa dengan culture di sana. Oke, Ah, mungkin gitu aja sih Mbak. Makasih. Oke, makasih Neva. Culture shock. Kebetulan sih saya tuh udah pernah beberapa kali, saya tuh udah pernah berapa kali sana? 2 kali ke sebelum sebelum sekolah udah pernah 2 kali ke sana. Hanya kan memang cuma kayak liburan terus sama kunjungan sebentar gitu ya, workshop waktu itu. Yang bikin culture shock sih dinginnya ya. Aduh, dinginnya tuh nggak main-main bener deh. Untuk teman-teman yang mungkin yang belum terbiasa dengan dingin gitu ya. Saya aja sebenarnya saya suka hawa dingin gitu ya, hawa dingin suka. Dan emang saya emang doyan salju gitu ya. Tapi kan karena di Indonesia nggak ada ya. Tapi saya emang doyan salju. Nah, itu kalau saljunya sih nggak apa-apa tadi saya bilang gitu ya. Tapi kalau untuk bagian anginnya, oh my, itu baju tuh bisa 10 layer sih dalam tuh. Dan atau 5 7 gitu deh itu minimal tuh. Jadi kalau saya sih culture shocknya itu adalah itu. Nah, terus juga ini sih saya nggak nyangka sebenarnya mungkin karena waktu itu saya sebelumnya ke sana itu ke daerah-daerah turis ya. Seoul, nah, apa Pulau Nami Island gitu-gitu. Jadi orang udah terbiasa dengan bahasa Inggris. Ternyata di Suwon tidak begitu. Jadi ya itu tadi kalau kalau ke pasar gitu ya, ajum-ajumannya ya tahu enggak, kalau enggak ya udah gitu. Tapi untungnya di sana jadi akhirnya tapi di sana nggak terbiasa. Oh ya satu lagi nggak terbiasa dengan tawar menawar. Jadi harga sayur segitu ya segitu aja udah nggak bisa kita tahu misalnya sini suka nawar-nawar gitu ya. Kalau digabung digabung aja sini jadi digabung harga bisa lebih kurangan nggak gitu kan ya. Tapi karena saya juga tahu keterbatasan saya nggak bisa ngobrol banyak ya udah akhirnya juga terima apa adanya gitu. Terus apalagi culture shocknya ya, nggak terlalu banyak sih karena kayak nasi di sana juga, nasi juga sih. Nasi itu di sana itu kayak nasi hokben kalau teman-teman tahu ya. Jadi yang agak benyek-benyek gitu. Jadi bikin nasi goreng susah. Sedangkan saya kan misalnya kalau di sana tuh cara bertahan hidupnya kalau beli setiap hari kan ini juga ya untuk anak sekolah ya. Jadi harus sekali-sekali masak gitu loh. Harus harus bukan sekali, harus sering masak. Nah, saya suka sebenarnya doyan nasi goreng, cuman nih nggak bisa nasi goreng karena nasinya banyak gitu deh. Mungkin lebih ke situ. Terus kalau untuk belajar, sebenarnya bukan culture shock sih, tapi mau bagi-bagi aja. Jadi mereka itu kalau udah musim ujian nggak main-main musim ujian. Jadi ada periode-periode tertentu kayak mau final test, apa ujian tengah semester, ujian akhir semester, itu mereka bisa seharian atau 24 jam di mana? Di perpus. Itu bener. Kalau kita kan oke lah sampai jam let's say sampai jam 5 sore habis itu pulang gitu ya, besok lagi ke sana. Kalau mereka enggak, sampai bawa bantal ke sana, bawa sikat gigi tidur di perpustakaan. Itu udah hal yang enggak aneh sih. Tapi buat saya agak aneh. Wah, wow, itu sampai tidur tidur di sana dan bener-bener belajar gitu. Jadi kalau terus kalau di sana kan banyak ini nih apa sih kafe tapi untuk belajar gitu apa namanya ya bukan gitulah kafe untuk belajar gitu benar-benar belajar mereka bukan kayak kalau saya akuin ya karena kalau ke kafe itu kalaupun judulnya sih ya bawa laptop kadang-kadang ya gampang teralihkan gitu loh. Nah kalau mereka tuh komitmen makanya karena mereka orangnya perfeksionis jadi ketika mereka nggak sampai level yang mereka harapkan itu bisa jadi beban buat mereka sendiri ya. Satu sisi bagus ya tapi satu sisi mereka juga harus bisa mengendalikan apa menerima ketidaksempurnaan tapi berusaha mengendalikan itu sebaik mungkin. Makanya sebenarnya kayak Jepang tingkat bunuh diri di sana tuh tinggi gitu karena mereka kadang nggak bisa menerima ke, kekurangan atau kekalahan yang mereka punya gitu, yang mereka alami gitu. Itu sih. Ada lagi? Berarti itu sudah mengklarifikasi yang udah kita nonton sih Mbak. Kan Oh gitu kayak ya? yang tadi itu yang belajar, Ah, yang hmm. kafe belajar, terus yang Hmm. mereka belajar sampai malam gitu kan. Itu Betul. kan di drakor emang ada kan. Betul. Nah, Oh sama jadi satu lagi. Sama satu lagi. Jadi kalau di sini kan stroller itu isinya bayi ya, ya bayi gitu kan. Kalau di sana isinya anjing. Karena memang tingkat kelahiran di sana tuh rendah di bawah 1%, 0,7 apa kalau nggak salah tahun kemarin nih. Jadi makanya ada program dari pemerintah sana untuk gimana caranya justru meningkatkan ini apa namanya kelahiran anak di sana gitu. Malah kalau misalkan orang bisa satu keluarga bisa punya anak gitu atau lebih dari satu malah dikasih subsidi gede-gedean sama pemerintah sana. Gitu. Makanya sekarang ada kayak generation gap gitu loh. Jadi
karena angkatan-angkatan yang apa ya, yang let's say pokoknya yang masih muda-muda tuh kadang nggak mau punya anak, makanya lebih suka miara anjing daripada punya anak. Aneh deh negara itu. Oke, makasih Mbak. Selamat. Oke, sudah cukup menjawab ya Kak Hanifa ya. Kak Hanifa nih suka kali nonton drakor, Mbak. Oh, Cinta drakor banget. apa sih drakor yang terkenal sekarang? Banyak sih ya. Yang lagi terkenal sekarang banyak sih, Mbak. Banyak ya, aduh. Mbak suka nonton drakor nggak? Hah? Oh ya, nggak suka tadi ya? Iya, aduh itulah. Nggak tahu K-pop, nggak tahu K-drama. Jadi waktu itu pernah ke Myeongdong, ada artis apa gitu ya. Saya bantuin fotoin teman saya di sana gitu. Karena saya nggak tahu itu artisnya siapa. Jadi terus, oh ya satu lagi di sana itu kalau setiap summer suka ada namanya Summer Campus Festival. Jadi kayak ada artis-artis yang akan keliling kampus Korea, manggung tuh gratis di sana. Waktu itu yang zaman saya itu ada siapa? Ivy, 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 Ivy apa gitu ya. Pokoknya ada tiga grup dah. Ada satu grup cewek sama dua grup cowok saya nggak tahu. Jadi saya malah asik nongkrong di dorm, orang-orangnya pada heboh di mana ya, di depan kampus gitu. Kedengeran sih ke kamar, cuman saya nggak berani, malas keluar, nggak tahu lagunya. Ya benar, Mbak. Oh ya, Mbak, ini ada pertanyaan dari Kak Wali nih. Apa motivasi Mbak Ane sehingga bisa bikin checklist keliling Indonesia? Ini jadi pertanyaan banyak orang nih. Apa motivasi Mbak Ane sehingga bisa bikin checklist keliling Indonesia? Ini pertanyaan dari Kak Wali. Bang Wali nih loh, apa sih itu? Itu kan ngikut aja kali ya, ngikut apa namanya di Instagram apa nggak ada motivasi. Tapi ya itu itu apa namanya apa keuntungan lain bekerja di PMI. Nggak akan cuma ya bersyukur udah pernah ngerasain dari Sabang, Merauke malah belum. Merauke tapi udah pernah ke Papua gitu. Jadi kesempatan itu masih ada beberapa provinsi kok saya belum Bang, tenang aja sih ah. Gantian lah Bang Wali yang ngisiin. Yang ngisi penuh maksudnya. Ngisi daftarnya penuh-penuh. Gitu. Oke, baik. Ini ada yang angkat tangan nih, Mbak. Kak Yunia. Oke, silahkan. Kak Yunia. Halo, selamat sore. Sore. Halo, Mbak Ane. Sore. Aku Yunia dari Bali. Cocok banget. Oke, mau nggak nyalain kamera karena lagi jelek di ruangan. Ya, Mbak Ane mau tanya nih, karena takut di PC nanti sibuk. Soalnya mumpung ada kesempatan, jadi sekalian aja nanya di sini. Ya, Mbak Ane kan sekarang waktu mendapatkan beasiswa itu posisinya jadi apa sih di PMI? Apakah staff atau staffnya? Kalau staff di staff tetap kah atau staff magang atau gimana? Kemudian sekiranya kalau misalkan nanti jadi staff di PMI, apakah kita punya kesempatan yang lebih besar dari relawan atau gimana sih porsi kesempatan kita untuk mendapatkan beasiswa ataupun pelatihan-pelatihan yang serupa gitu? Terus sih, Mbak. Kasih Yunia. Ya, jadi waktu itu pada saat saya mengajukan untuk aplikasi belajar ini, waktu itu saya dari staf penanggulangan bencana, khususnya di bagian Restoring Family Links atau RFL ya. Sebenarnya kesempatannya waktu itu maksudnya nggak cuma untuk staf sih. Tahu saya disebarkan akhirnya oleh Posdiklat ke semua. Cuman itu nggak ada yang apply. Ih, kesel deh. Jadi waktu itu saya tuh berharap, saya pikir nggak cuma saya doang yang berangkat gitu loh, bener banget. Saya tuh berharap karena PM itu banyak banget kesempatannya, bener. Saya jujur, saya jual lah operasi Rohingya yang di Lok Songai, saya jual tuh di ini saya di apa namanya di aplikasi saya gitu. Saya pernah menangani ini, bekerja sama di sini itu. Dan teman-teman kan justru yang di lapangan terutama kan punya lebih banyak pengalaman yang bisa dibagi gitu loh. Sama halnya dengan ini sih. Jadi kebetulan kalau di PMI Pusat itu ada kesempatan untuk kita diundang untuk misalkan presentasi karena Indonesia ini kan cukup dilihat ya sama dunia lah, bukan dunia luar, sama dunia internasional lah gitu ya. Dengan segala macam pembelajaran pada saat bencana alam, bencana sosial, Rohingya itu
mata dunia tuh melihat Indonesia selalu gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita di pusat pengalamannya oke sih, kita tahu berdasarkan report teman-teman gitu ya. Tapi kan teman-teman yang ngerasain yang benar-benar di lapangan, yang benar-benar hands on, yang benar-benar tahu gimana kondisi di lapangan, dan teman-teman yang menangani secara langsung gitu loh. Akan beda feel-nya ketika saya cerita ke dunia luar internasional itu dengan teman-teman yang cerita gitu. Hanya memang kita agak terkendala dengan sumber daya PMI yang bisa berbahasa Inggris. Ini mohon maaf saya agak ini ya belak-belakan ya, karena terus terang kalau saya sih pengen banget memberi kesempatan sebesar-besarnya ke teman-teman daerah, karena teman-teman daerah, teman-teman provinsi, kabupaten, kota yang yang benar-benar turun ke lapangan, yang bisa bercerita lebih banyak daripada kita gitu, daripada kami di pusat. Jadi makanya saya berharap bisa membuka kesempatan itu. Sama halnya tadi pertanyaan ini soal kesempatan relawan, harusnya itu kan relawan tuh backbone-nya organisasi ya. Justru kalau misalkan kita justru adalah wajib bagi organisasi menginvestasikan memberikan investasi ke relawannya gitu, memberi kesempatan lebih banyak ke relawannya seluas-luasnya. Karena kalau cuma tadi kayak Pak Agam sampaikan, oke tinggal di Lok Sumawe tapi harus mindsetnya internasional, kayak gitulah gitu. Jadi kalau sampai relawan dibatasi gitu, kok kayaknya bukan gitu saya misinya ya. Saya percaya tuh misalnya PMI itu bukan berarti teman-teman relawan hanya di situ aja, justru harus kasih kesempatan sebesar-besarnya gitu. Nah, saya kebetulan angkatan pertama untuk jurusan itu ya. Saya tuh berharap yang angkatan kedua, angkatan ketiga bisa ada PMI juga, hanya nggak ada yang apply. Kenapa sih? Ini saya juga tanya ke Pusdiklat gitu ya, kenapa sih nggak? Saya pernah kalau misalkan ada kesempatan apa, saya ini Pusdiklat yang sebar, ataukah saya sebarkan ke jejaring yang saya tahu sendiri gitu. Ini nggak ada yang apply, kenapa sih PMI? Teman-teman ini bener loh, kesempatan teman-teman tuh banyak, dan saya bersyukurnya waktu kemarin dapatnya surat tugas belajar. Dibandingkan teman-teman saya yang lain dari NGO dan negara-negara lain, mereka tuh harus resign, harus mundur dari pekerjaannya. Jadi dan ketika mereka pulang, mereka harus cari pekerjaan baru. Kalau saya bersyukurnya memang nggak ada kewajiban harus ikatan dinas kayak gitu di PMI, tapi kita ya tahu diri lah ya, maksudnya nggak masa langsung ini gitu loh, harus ada tim memberikan giving back, memberikan baliklah kepada organisasi, karena saya juga kalau tanpa PMI nggak bisa sih sebenarnya kesempatan ke Korea gitu. Gitu Yunia. Oke, Mbak, Ane mau lanjut. Berarti kan kalau misalkan dapat ditarik ya benang merahnya, ada ketimpangan informasi nih dari antara pusat mungkin ke PMI-PMI yang ada di daerah. Iya. Kira-kira tuh mungkin depannya gimana ya Mbak ya, biar jujur aja kalau misalkan berkaitan beasiswa nggak tahu ya bahwa itu ada dan terbuka untuk umum, maksudnya untuk umum, untuk semua komponen PMI di seluruh Indonesia. Tapi nyatanya memang informasi tersebut juga tidak sampai nih ke telinga kita gitu. Kita nggak dapat gitu. Gimana nih kira-kira solusi ke depannya? Karena biasanya informasi kayak gitu kan via email yang secara formal dari PMI pusat ke PMI provinsi, dan ya kalau dilihat gitu. Itu sih Mbak. Ya itu soal komunikasi ya. Ini organisasi ini kan besar banget ya. Tapi sebenarnya itu bukan berarti jadi penghalang gitu ya. Mungkin paling yang bisa kita lakukan itu selama ini yang saya tahu dari pusat adalah kita teruskan misalkan informasi soal beasiswa ini ya ke provinsi, atau kalaupun walaupun kayaknya nggak mungkin email kali ya, mungkin nggak surat resmi, setahu saya ini ya, nggak surat resmi. Mungkin sering-sering colek PMI provinsinya kali ya. Maksudnya gini loh, kita nggak mungkin selamanya menunggu gitu, kita harus bisa membuka diri, proaktif lah gitu. Proaktif misalkan colek-colek ya seminggu sekali, colek-colek lah provinsinya, atau provinsi colek-colek pusat, ada apa nih gitu. Gitu aja sih. Karena kalau kita pasif gitu ya nanti takutnya kesempatannya udah kadung lewat gitu. Mungkin satu sisi pusat juga harusnya berkewajiban ya meneruskan kesempatan ini kita inilah. Tapi mungkin karena ada keterbatasan atau kayak gitu, mungkin akan sebaiknya dan seharusnya saling berkontak lah gitu.
Kalau pusatnya agak lama nih kok sepi banget nggak ada apa-apa di pusatnya, colek-colek dikit lah pusatnya ada apaan sih gitu, ada informasi-informasi apa atau misalkan dari cabang gitu colek-colek lah ke provinsinya ada apaan sih di di provinsi ada info-info apa dari pusat kayak gitu-gitu deh. Gitu sih mau nggak mau kayak gitu ya karena itu terus terang nggak ada teorinya sebenarnya. Jadi kita harus praktekkan langsung kayak gitu. Gitu ini ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih Kak Yunia untuk pertanyaannya. Semoga terjawab ya untuk keresahan-keresahan yang ada. Jangan bersalah. Ini Mbak udah lumayan banyak nih yang nanya di room chat. Aduh, apa pertanyaannya? Jadi kita harus mancing-mancing dulu Mbak ya, baru banyak yang nanya. Ya, Oke, untuk pertanyaan pertama dulu ya Mbak. boleh. Aku bacain. Izin bertanya, kalau di Korea sama di Indonesia proses pembelajarannya itu sama nggak Mbak? Dari Nurul Amelia. Pembelajaran apa ya? Oh, sama aja sih. Karena maksudnya sekarang kan udah apa namanya guru itu kalau dulu kan kesannya guru cuma satu arah ya informasi. Guru ngasih informasi udah gitu. Murid telan-telan gitu ya, telan bulat-bulat gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi bentuknya benar-benar kayak fasilitator gitu, fasilitasi. Jadi kita guru itu pasti berharap ada feedback atau timbal balik dari muridnya kan gitu ya. Kalau di sana juga gitu sih. Jadi di sana tuh banyak jadi kita tuh biasanya kalau kemana tuh harus baca, bikin esai, paparin. Baca itu tiap minggu begitu. Jadi saya nggak tahu sih kalau S2 di sini kayak apa ya, karena belum pernah S2 di sini. Tapi kurang lebih kayak gitu. Jadi kita satu apa namanya? Ini bikin apa dikasih apa kasih bahan materi apa gitu, terus apa bahan materi nanti kita di kelas kita diskusi ya. Jadi benar-benar diskusi. Em, eh, kita harus berusaha mengkorelasikan antara apa yang kita baca dengan yang kejadian di let's say Indonesia gitu loh. Misalkan tentang NGO di Indonesia temanya itu gitu. Nah, berarti saya harus bawa tuh konteks NGO atau apa yang saya tahu dan mungkin saya alami saya ambil pakai konteksnya PMI, saya share di kelas gitu. Jadi memang kalau untuk S2 tuh nggak ada teori atau praktek yang kadang-kadang apa teori itu nggak selamanya sesuai dengan prakteknya gitu loh. Jadi harus bisa apa menyesuaikan apa namanya pokoknya nggak ada jawaban yang akan sama dengan teorinya, akan sama dengan teorinya. Jadi kadang kontekstual ya. Jadi misalkan di teori NGO itu dibayarin negara misalkan gitu. Tapi kalau di Indonesia kan di PMI yang kita tahu dan kita alami sendiri nggak seperti itu. Kita harus cari uang sendiri, fundraising dan sebagainya kayak gitu. Jadi kadang buku itu ya oke sih mereka punya buku tuh pasti akan jadi masukan banyak buat kita. Tapi kita harus bisa kontekstualkan dengan apa hal-hal yang kita tahu atau kita alami sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Semoga terjawab Kak Nurul Amelia. Nah, ini mungkin sekalian Mbak jawab ya tadi dengan nyambung dengan pertanyaan tadi. Ini ada pertanyaan, izin bertanya Kak, kenapa pendidikan di Jepang? Ini mungkin Korea ya, salah nulis. Tetanggaan. Kenapa pendidikan di Jepang lebih maju dibanding dengan pendidikan Indonesia? Mungkin Mbak bisa ngasih tip and trick apa yang harus diubah dari pendidikan Indonesia. Aduh. Sebenarnya udah makin banyak ini sih. Jadi maksudnya dengan Mendikbud yang sekarang yang ini ya milenial mindset gitu ya. Akses informasi sangat amat terbuka gitu. Jadi emang yang harus ini sekarang justru mentalitas gitu. Jadi terbuka dengan keterbukaan yang sudah sangat besar terbuka luas sudah sangat luas ini. Gimana caranya kita harus siap mental nih maksudnya dengan misalkan oke kita ngelihat Korea gitu ya. Korea. Tapi kan mungkin nggak kontekstual dengan kondisi kita di sini, tapi bukan berarti kita menganggap mendewakan mereka, nggak juga sih. Hanya maksudnya bisa diambil hal-hal apa aja yang kita bisa aplikasikan di sini gitu. Jadi memang itu makanya mentalitas kita harus bisa cerna, bisa serap sesuai dengan situasi kita sendiri gitu. Jadi kayak misalkan itu tadi soal belajar itu saya tuh contoh ini banget sih kalau misalkan komitmen belajar bener nggak ada tuh misalkan belajar sambil lihat YouTube nggak pernah saya lihat tuh umur bener saya di sana bener-bener belajar bener dan mereka serius gitu itu sih mungkin keseriusan itu yang sebenarnya itu saya juga belajar banyak gitu jadi sebenarnya walaupun saya
di kelas, tapi sebenarnya ilmu yang banyak yang saya bisa lihat itu juga di luar kelas juga banyak. Nah, kita juga harus bisa gitu. Jadi oke sih di mana di dunia maya ini banyak informasi gini-gini, tapi harus kita lihat juga keluar gitu loh. Lihat nih tetangga, lihat nih ke mana ke PMI sebelah atau PMI mana saling belajar itu akan lebih baik gitu. Jadi bisa bisa apa ya? Bisa saling mengembangkan lah gitu. Siapa tahu apa namanya situasi yang di Lok Sumoyo bisa di-share ke PMI Bali misalkan. Kayak gitu. Jadi jangan membatasi diri dengan apa yang itu tadi kayak Pak Agam sampaikan, gak cuma di Lok Sumoyo aja, tapi juga bisa punya mindset ke tempat ke mana keluar daerahnya gitu, di luar zona nyamannya. Sampai kiri belum ada pakai duit kan? Di mute, di mute. lain tapi mohon maaf Mbak sedikit berisik. Oke Mbak, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Dari Kak Wahid Ulum. Bagaimana cara menghadapi kegagalan dan belajar dari pengalaman tersebut untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi? Dan apa saja strategi yang efektif untuk mengatur waktu dan mengelola tugas agar dapat mencapai prestasi yang maksimal? Nah, tadi saya lupa bilang sih, kalau dulu tuh saya pernah coba beasiswa juga tapi gagal gitu, dan nggak cuma sekali, dua kali saya coba dan nggak berhasil gitu loh. Karena emang kebetulan saya doyan jalan-jalan ya. Sebenarnya saya berpikir juga pasti kalau beasiswa itu nggak mungkin selama di kelas kan, pasti ada kesempatan jalan-jalan kan gitu. Jadi memotivasi diri sendiri gitu. Pas saat terima yang kedua sih agak ngedrop, tapi itu adalah hal wajar gitu. Tapi jangan lama-lama ngedropnya gitu loh. Harus sorry, harus bisa bangkit lagi, harus bisa harus motivasi lagi karena apa ya, nggak bisa kalau terus-terusan diikutin akan melo terus gitu loh. Bener, anggaplah kayak musim lah ya, kalau sana kan ada 4 musim tuh. Kalau ada musim salju, ini. Kalau udah musimnya udah selesai, udah ganti musim lagi. Ntar ganti musim lagi, adaptasi lagi, ganti musim lagi kayak gitu. Jadi melonya atau ininya tolong dikurang-kurangin ya gitu. Dikurang-kurangin. Terus tadi apa ya berikutnya ya? Apa sih tadi? Kegagalan terus apanya tadi? Strategi yang efektif untuk mengatur waktu dan mengelola tugas. Iya, betul. Jadi waktu itu kan tadi kan saya sampaikan saya tuh tugas belajar ya. Jadi awal-awal itu selain tugas belajar di kampus, saya juga dapat tugas dari kantor. Jadi jangan sedih Besti. Jadi saya sama di sana juga saya ngurusin kerjaan kantor walaupun nggak seintens kalau saya sehari-hari di kantor sini ya, hadir fisik maksudnya gitu. Tapi tetap ada tuntutan dari kantor ya mau nggak mau karena apa itu masih tanggung jawab kita, mau nggak mau kita harus membagi waktu sendiri, teman-teman yang lebih tahu gimana kondisi jadwal teman-teman gitu ya. Saya ada satu hal yang saya oleh-oleh saya, kalau saya oleh-oleh tuh nggak cuma sekedar oleh-oleh gitu ya, tapi oleh-oleh pengalaman atau perubahan perilaku apa yang kita bisa bawa pulang. Oleh-oleh yang saya ini tuh saya memaksakan diri setiap minggu itu harus baca 1 bab buku minimal ya, minimal 1 bab buku seminggu. Sebenarnya seminggu tuh harusnya bisa 1 buku sih, hanya oke dah saya coba ini satu bab buku setiap minggu. Jadi itu jadi kalau seminggu itu nggak baca satu bab, berarti minggu berikutnya harus 2 bab sekaligus. Jadi kayak gitu sih, jadi memang harus komitmen ke diri sendiri. Tapi itu sekali lagi ya, teman-teman yang tahu kondisi teman-teman, apa load apa namanya beban kerja atau beban waktu teman-teman, mau nggak mau harus di teman-teman yang bisa mengadjust sendiri gitu, bisa menyesuaikan sendiri. Oke, itu ada apa namanya dapat inspirasi atau apalah referensi dari teman yang lain, tapi kan sekali lagi teman-teman kan yang ngejalanin ya, bukan temannya itu gitu loh. Jadi tolong coba temukan polanya, senyamannya gimana, tapi jangan sampai terlalu rileks. Itu kadang kita suka kalau misalkan ini rileks bener gitu ya. Padahal harusnya tetap ada berusaha serius, berusaha komitmen dan gitu. Kalau misalkan contoh tadi ya, tadi saya bilang kalau 1 bab 1 minggu ini saya nggak selesai 1 bab, berarti minggu berikutnya harus 2 bab. Berarti kan akan nambah lagi kayak gitu. Jadi mau nggak mau harus ini sama diri sendiri sih, gitu. Thank you. Oke, terima kasih Mbak.
Jadi jadi anak muda itu jangan takut gagal ya Mbak, dan harus percaya sama diri sendiri. Aduh, muda tuh saatnya kalau saya bisa balik ke zaman saya unyu dulu ya, wah bener deh. Saya tuh pengen belajar bahasa Korea lagi beneran dah. Sekarang udah males bahasa, susah anggapnya. Tapi saya ini sih pengen pengen apa minimal kan kalau untuk baca masih oke lah, masih bisa saya ngerti-ngerti itu. Tapi kalau kan bahasa Korea itu kan ada past tense, present tense-nya juga ada masalah, ada apa kalimat lampau, kalimat masa depan, future tense gitu. Repot. Gitu. Oke Mbak, ini ada pertanyaan menarik nih Mbak. Kak, saya ingin bertanya bagaimana cara meyakinkan orang tua bahwa kegiatan yang kita ikuti itu positif ya, gitu. Karena ini pengalaman banyak anak PMR, terutama di Kota Lok Sumawe, ini pengalaman dari teman-teman PMR Kota Lok Sumawe, itu mereka tuh susah banget dikasih izin untuk kegiatan. Padahal ini kegiatan positif. Ya, gimana ya? Tak kenal maka tak sayang tuh ya katanya teori ya. Tapi benar prakteknya sih. Jadi maksudnya kita harus perkenalkan tuh apa yang kita kerjakan itu bisa apa namanya emang bener-bener ngasih manfaat gitu. Kayak misalkan apa? Kayak PMR masa apa? Ini contohin PMR mungkin terlalu ekstrim ya PMR-nya. Misalkan PMR tapi masa kegiatan sampai malam-malam kan nggak gitu ya, gitu loh. Tetap ada, maksudnya kita harus coba ini masa PMI ngelatih teman-teman PMR tapi sampai malam-malam kan nggak gitu ya gitu. Jadi mau nggak mau emang harus dibuktikan sih. Kita memang apa namanya apa sih karakter mayoritas orang itu harus lihat bukti dulu baru percayakan gitu ya. Nah itu mau nggak mau memang harus dikasih lihat dulu gitu kalau memang kegiatan yang kita lakukan itu bisa bisa memberi manfaat. Misalkan aktif di PMR atau KSR, tapi aktif di PMR KSR tapi ternyata di rumahnya malas-malasan misalkan ini ya. Sorry kalau terlalu ekstrim. Padahal kan harusnya kan yang dikerjakan di luar itu bisa bisa ngasih benefit ke kita sebagai individu ya. Jadi individu itu kan nggak cuma pada saat KSR dan PMR dan KSR aja, tapi juga individu di rumah gitu loh. Jadi kalau misalkan kegiatan yang kita lakukan itu bisa berdampak ke kita membentuk individu kita menjadi lebih baik, harusnya itu bisa dipraktekkan di semua situasi, di situasi di saat kita berkegiatan di luar sama situasi berkegiatan di rumah. Dan berarti mau nggak mau orang tua bisa lihat kan gitu, oh oke, memang ada perubahan yang lebih baik lah gitu loh untuk anak saya gitu, untuk ini saya gitu. Mau nggak mau sih, mau nggak mau harus dibuktikan kok. Jadi ya diperkenalkan atau misalkan ajak deh ibunya ikut lihat acara PMR atau acara apa gitu, lihat gitu kan, itu kan bisa memperkenalkan juga jadinya gitu. Teori nggak sih? Ya, benar sekali sih Mbak. Intinya orang tua ini perlu bukti ya Mbak. Iya. Setiap hal yang kita lakukan. Jadi ini belajar dari pengalaman kami kemarin Mbak di hari relawan 26 Desember. Itu kita itu hari relawan sekaligus pelantikan KSR, TSR dan Forpis nih. Nah, jadi orang tua kami itu diundang untuk ikut melihat acara tersebut. Jadi orang tua tuh lebih respect, gini loh anaknya, ini loh kegiatan yang dibuat oleh anaknya. Mungkin teman-teman bisa menerapkan itu. Ya, betul. Dan jangan lupa di rumah juga, maksudnya tunjukkanlah ke PMR-annya gitu loh. Jadi yang jangan cuma pada saat kegiatan di luar aja, kan di dalam harus maksudnya keluarga kita kan terkait ke keluarga harus bisa merasakan benefitnya gitu loh dengan kita berkegiatan itu gitu. Ya benar Pak. Semoga menjawab. Nah Zahrani, semangat nih untuk teman-teman PMR dalam meyakinkan orang tua. Oke Mbak, ini mungkin karena waktunya sudah mau menuju akhir. Jadi untuk terakhir kali ini pertanyaan terakhir Mbak. Sedikit motivasi untuk Gen Z biar nggak mewek gitu, biar kuat, biar strong menghadapi hidup. Biar strong ya. Jangan ini sih. Penyesalan tuh datang belakangan ya, pendaftaran tuh udah di depan namanya. Jadi kalau itu tadi, kalau saya bisa balik lagi ke masa lalu, masa unyu-unyu saya mungkin bisa pengen tuh pada saat saya mau coba beasiswa bisa apa ya, bisa lebih baik lah gitu. Tapi kan masih bersyukur saya dapat kesempatan lain gitu. Jadi setelah 2 beasiswa itu batal, saya dapat kesempatan lagi. Tapi kan sebenarnya itu bisa diminimalisir gitu. Jangan takut gagal.
salah itu hal yang Indonesia tuh orang paling baik ya, paling toleran. Lihat aja, tapi jangan ditiru ya. Maksudnya kalau kayak artis-artis itu kan tinggal ngomong salah, tinggal minta maaf, beres gitu kan. Tapi jangan ditiru. Maksudnya gini, eh jangan takut gagal, jangan takut salah, tapi akan lebih salah kalau nggak mencoba gitu. Jadi kalaupun apa saya bahasa Inggris deh ya, bahasa Inggris. Jangan takut. Indonesia kan juga pede banget ya, orangnya pede banget kan, ngomong aja gitu loh, tanpa mikirin ini yang ngerti apa enggak gitu ya. Tapi akhirnya ngerti sih pada akhirnya. Hanya maksudnya jangan takut salah, jangan takut gagal. Justru ketika tidak mencoba itu adalah saat kita mengalami kegagalan gitu. Itu. Terima kasih Mbak untuk motivasi hari ini. Jangan takut gagal, jangan takut salah ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak untuk pembahasan sore hari ini luar biasa. Kami menyerap begitu banyak ilmu dari Mbak. Semoga terima kasih ya ngasih kesempatannya, takut jangan salah-salah ngomong saya nih. Kami juga baru pertama kali belajar nih Mbak. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Enggak lah, sama-sama lah kita nih. Saya malah nggak pernah lo ngomong kayak gini, jadi saya juga mohon maaf lahir batin ya. Pas saya Siap. Oke Mbak, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya akan menyerahkan ke Putri lagi. Ada yang ingin dibahas, dirangkum dari percakapan kita hari ini, dan di akhir sesi kita bakalan foto bersama. Nah, semoga cepat keluar semuanya lagi Mbak, kata Kak Wali. Mau mudik. Ditunggu. Ya. Semuanya lagi Mbak. Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah hadir di Ngorban kali ini. Saya Intan Julia selaku pembawa acara hari ini meminta maaf jika ada kesalahan kata. Saya mohon maaf dan saya kembalikan ke Putri. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nih keren kali nih apa yang udah disampaikan sama Mbak Ane, terus juga pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang lain ya kan Kak. Jadi tuh belajar ke Korea tuh nggak cuma belajar, tapi di sana juga bisa nambah pengalaman, terus juga bisa ngerasain apa yang belum dirasain di Indonesia, kayak musim yang berbeda gitu, bisa ngerasain salju kan di sini soalnya nggak ada ya kan Mbak. Terus juga kayak kata Mbak Ane tadi nih, jangan takut gagal, jangan takut salah, tapi lebih takut kalau salah. Nggak mencoba. Maksudnya lebih takut kalau nggak mencoba gitu ya. Iya kan, Mbak? Nah, jadi baik, jadi terima kasih saya ucapkan kepada Ketua PMI Kota Luxmawe, kepada Sekretaris PMI Kota Luxmawe, serta jajaran pengurus dan staf. Terus yang paling utama nih, terima kasih kepada Mbak Ane yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir ngobrol bareng sama kami di Ngorban episode ketiga ini. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah hadir di Ngorban episode ketiga. Sampai jumpa di Ngorban episode keempat. Dan di sana pasti bakal ada guest dan bintang tamu yang keren-keren lagi nih di sana. Pokoknya sampai jumpa di Ngorban keempat. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Kita foto dulu ya, Mbak. Oke. Oke, teman-teman boleh on cam. Ayo kita foto. Bang Wali. Ayo teman-teman on cam. Ayo on cam yuk. Oke, kita tunggu sejenak ya Mbak. Teman-teman on cam mungkin lagi persiapan. Boleh. Make upan dulu. Aduh, make up. Itu skincare Korea tuh bagus-bagus loh, bener loh. Walaupun apa yang level apa sih kalau kita kayak Mustika Ratu gitu ya, di sana tuh ini bener-bener sih cocok lah sama kulit Indonesia, mah yakin deh. Aku dulu pakai Laneige. Ya. Itu bagus banget Mbak, cuman sekarang udah kering kantong kita. Aduh, ya. Itu karena dikali 10, kali 11. Sekarang 1 won, Korean won kan 11, hampir 12 rupiah ya. Kerasa sih kalau nyari makan Indonesia, bener tuh asli kerasa banget. Mahal. Gitu. Ayo dong Korea. Korea. Amin.
Saya kalau semua aja ditukeran. Saya kalau semua yang lain ke Korea gimana? Coba. Ya? Boleh, boleh. Ih. Ini teman-teman udah pada on cam? Yes. Ada lagi yang masih siap-siap. Lagi persiapan agak lama nih Mbak. Mohon maaf Mbak ya. Santai. Santai. Saya sudah meluangkan waktu sampai jam ini untuk acara ini, tenang aja. Siap. Terima kasih Mbak. Jumbara kota nanti Mbak kalau Semawe. Kapan? Tahun ini Mbak, Bulan apa? habis Lebaran nanti. April. Kok April? Mei. Kalau nggak Mei di Juni nanti Mbak. Oh, semoga ada undangan nih Bang. Ya kita undang nih Mbak, pasti itu. Wih, hebat lah. Di mana rencananya Bang? Ininya, jumbaranya. Di Iya. lokasinya masih kita tadi cari yang pas nih Mbak. Oke. Sukses lah ya persiapannya ya, Iya. sehat-sehat ya. Ya Mbak. Rozi nih. Namanya doang ada. Tuh Rozi. Sudahlah, baiklah dia. Oke Mbak, kita mulai aja fotonya ya Mbak. Oke. Mau persingkat waktu, ayo Kak Hanifah. Kita hitung ya. Oh, belum. Hitung ya. 1, 2, 3. Oke, karena Mbak Ane baru pulang dari Korea dan gaya khas andalannya sarangeo, kita buat sarangeo aja ya. Yuk, sarangeo. Oke, ayo teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih Mbak. Sekali lagi selamat ulang Terima tahun. kasih. Sarangeo. Oke. Selamat ulang tahun, Mbak. Terima kasih. Terima kasih sehat-sehat semua sarangeo. Mbak, ini kalau nanya Japri boleh, Mbak? Japri? Waduh. Japri apa nih? Ke Intan aja. Ya, lewat jalur pribadi gitu kan, biar lebih-lebih. Oh, lebih-lebih apa? Lebih-lebih offset ntar. Oke teman-teman, sampai jumpa di Ngorban episode 4 bulan depan ya. Sehat-sehat semua. Makasih. Sayonara. Kamsahamnida.